warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah ya. Nah, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan kembali tentang pengurangan tetapi dalam bentuk soal cerita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang angka, langsung angkanya dikurang dengan angka yang lain. Kalau sekarang kita akan melakukan pengurangan dengan soal cerita yang diberikan oleh buku. Nah, di papan tulis ibu sudah menuliskan soal cerita. Dibacakan ya. Ada 8 ekor siamang di kandang. Ada 8 ekor siamang di kandang. Saat dilihat 2 ekor pergi. Jadi ada 8 ekor siamang. Kemudian saat kita lihat ke kandang, ternyata 2 ekornya sudah pergi dari kandang. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah siamang yang masih di kandang? Nah, tadi ada 8 ekor siamang. Kemudian 2 ekor pergi dari kandang. Berarti siamang yang ada di kandang berkurang. Jadi di sini kita lihat ada angka 8 dan ada angka 2. Angka 8 dan angka 2 ini akan kita kurangi karena tadi siamangnya 2 pergi dari kandang, makanya akan kita kurangi. Angka yang pertama itu adalah 8. Siamang yang pertama itu ada 8 tadi katanya, semua yang ada di kandang. Kemudian pergi 2, berarti kita kurangi 2. Kurang 2 sama dengan titik-titik. Kalau kita menggunakan benda, maka kita menggambar bendanya. Kalau kita menggunakan jari, maka kita angkat jari kita satu-satu. Sekarang coba kita menggunakan jari. Di sini katanya ada 8. Berarti jari kita yang kita angkat sehingga dia berdiri itu sebanyak 8. Satu-satu mengangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 siamang yang ada di kandang. Kemudian katanya 2 ekor siamang itu pergi dari kandang. Berarti dari 8 yang sudah berdiri ini kita turunkan dia sebanyak 2. Kita turunkan 1. Menurunkannya satu-satu ya. Ulang lagi. 1, 2. Berarti sisanya ada berapa sisanya? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisa siamang yang ada di kandang itu ada 6 ekor. Maka kita tuliskan angka 6 di sini. Nah, bisa ya? Jadi 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Siamang yang masih ada di dalam kandang itu ada 6. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini soalnya adalah, ibu bacakan lagi. Ada 7 buah naga. Ada 7 buah naga. Siapa yang suka makan buah naga? Nah, jadi ada 7 buah naga. Kemudian 3 buah busuk katanya. 3 buah busuk berarti tidak bagus ya. Dari 7 dibeli oleh ibu, 3 buah busuk. Berarti yang 3 buah ini harus kita buang. Jadinya nanti buah naga kita berkurang. Nah, jadinya ini juga akan kita kurangi. Yang ditanya, berapakah buah yang masih tersisa? Berapakah buah yang masih bagus? Dari semua buah yang sudah
kemudian dikurangi dengan yang busuk, berapakah buah yang masih bagus dan bisa dimakan? Nah, kita lihat angkanya. Angkanya di sini ada angka 7 dan angka 3. Buahnya yang pertama itu katanya tadi ada 7. Kita tulis 7. Nah, kemudian dari buah yang 7 itu katanya busuk sebanyak 3. Maka akan kita kurangi dengan 3. Dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan, kita cari. Kita menggunakan jari kembali, diberdirikan jarinya sebanyak 7. Angkat 1 per 1. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 jari ini kita kurangi 3 katanya. Berarti akan kita tidurkan jarinya sebanyak 3. 1, 2, 3. Ulang lagi ya. Dari 7 kita kurangi dengan 3. Turunkan jarinya 3. 1, 2, 3. Jadinya sisanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4. Kita tulis angka 4. Angka 4. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Buah naga yang tersisa yang masih bagus dan masih bisa dimakan itu adalah sebanyak 4. Angkanya kita kurangi. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pelajaran SBDP, yaitu pada buku tema 2. Buku tema 2 halaman 94 itu dijelaskan ada di sana lagu yang berjudul Ruri Abangku. Nah, lagu Ruri Abangku ini diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Nah, yang menciptakannya adalah Pak Ate Mahmud. Nah, sebelum kita lanjut pada mendiskusikan isi lagu yang ada di judul Ruri Abangku, maka kita nyanyikan bersama-sama lagu Ruri Abangku yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Bisa ikutin Bu Citra ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Nah, itu lagu Ruri Abangku ciptaan Ate Mahmud. Kita ulangi lagi ya, supaya nanti bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Kita ulangi lagi. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Nah, dari lagu Ruri Abangku berarti yang menyanyikan ini adalah adiknya Ruri. Nah, jadi adik Ruri menyanyi kepada abangnya, tentang abangnya, bahwasanya abangnya bernama
Ruri rajin belajar, pergi ke sekolah dengan menyandang tas di bahu. Kemudian dia riang dan gembira, dan adik ingin seperti Ruri yang rajin ke sekolah. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan lagu Ruri Abangku. Nah, tugas anak-anak ibu di rumah menjawab pertanyaan tersebut sebanyak 4 yang ada di halaman 95 di buku tema. Pertanyaan pertama, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Nah, tadi bercerita tentang apa lagu Ruri? Bercerita tentang Ruri yang rajin belajar dan ke sekolah. Kemudian bagaimana sifat Ruri? Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Serta bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Nah, semua harus dijawab, dibuat di buku latihan dengan tulisan yang indah. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa belajar dan mengikuti materi yang sudah ibu berikan, dimudahkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan, dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.